Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai gelombang mekanik, yaitu pembelajaran untuk kelas 11 semester genap. Pada pembelajaran gelombang ini, di antaranya adalah tujuan daripada pembelajaran: satu, menjelaskan pengertian gelombang; yang kedua, mengidentifikasikan perambatan gelombang; yang ketiga, mendeskripsikan karakteristik gelombang, yaitu diantaranya refleksi, refraksi, dispersi, difraksi, interferensi, dan polarisasi. Kemudian menganalisis cepat lambat gelombang transversal dan longitudinal. Dan yang kelima adalah mengaplikasikan refleksi, refraksi, dispersi, difraksi, interferensi, dan polarisasi gelombang. Peta konsep yang akan dipelajari pada bab atau materi tentang gelombang, diantaranya yang pertama, siswa dapat mempelajari mengenai gejala atau karakter dari gelombang. Di antaranya adalah refleksi, refraksi, dispersi, difraksi, dan interferensi serta polarisasi. Kemudian siswa juga akan mempelajari mengenai besaran dasar dari gelombang, yaitu diantaranya mempelajari mengenai periode, frekuensi, panjang gelombang, amplitudo, cepat rambat gelombang. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya adalah mempelajari mengenai jenis-jenis gelombang. Di antaranya ada 3 bagian kelompok gelombang, di antaranya 1, arah getar, amplitudo, dan medium. Baiklah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian gelombang. Apa sebenarnya gelombang itu? Kita perhatikan di sini ada sebuah gambaran. Bapak gambarkan, yaitu jika pada danau yang tenang kita lemparkan batu, kemudian akan terbentuk lingkaran-lingkaran sampai ke pinggir danau itu. Kemudian Bapak juga gambarkan di sini ada seutas tali, kemudian digerakkan sehingga membentuk puncak dan lembah. Selanjutnya adalah Bapak juga menggambarkan tentang tali yang digerakkan ke atas dan ke bawah, juga akan membentuk puncak dan lembah gelombang. Jadi sebenarnya gelombang itu apa? Gelombang adalah getaran yang merambat akibat adanya gangguan dari sebuah medium. Getaran ini merambat dari satu ujung ke ujung yang lain, sehingga membawa energi
dari awal sampai ke akhir energinya sampai habis. Jadi gelombang itu adalah getaran yang merambat, yang merambatkan energi. Jenis-jenis dari gelombang yaitu kita bedakan berdasarkan getarannya. Kita bagi, yaitu yang pertama gelombang transversal. Kita lihat di sini sebuah gambaran, terdapat tali yang digerakkan ke atas ke bawah, naik turun, sehingga terdapat rambatan di sepanjang tali tersebut. Jadi apakah yang dimaksud dengan gelombang transversal itu? Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatan dan arah getarannya adalah saling tegak lurus, di mana pada gelombang transversal arah getarannya adalah mengarah ke atas, sedangkan arah dari rambatannya adalah ke kanan. Jadi saling tegak lurus, ya, merambat yaitu ke kanan dan menggetarnya adalah ke atas ke bawah. Contoh dari gelombang transversal ini adalah gelombang pada tali, gelombang sinar matahari. Yang kedua, berdasarkan getarannya disebut juga dengan gelombang longitudinal. Salah satu contoh di sini Bapak gambarkan, yaitu dengan menggunakan selingki, ya. Selingki itu merupakan pegas yang panjang, kemudian diameternya sekitar 10 cm. Kemudian selingki ini digetarkan maju mundur sehingga terbentuklah yaitu rapatan-rapatan dan renggangan-renggangan. Kita lihat di sini gambarnya bahwa ketika selingki ini ditarik ke depan, ke belakang, akan membentuk rapatan-rapatan dan renggangan-renggangan secara terus-menerus. Maka gelombang longitudinal dapat kita definisikan bahwa gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang terjadi karena arah getaran dan arah rambatannya adalah searah. Contoh dari gelombang longitudinal ini adalah gelombang pada selingki dan gelombang bunyi. Selanjutnya adalah gelombang yang dibedakan berdasarkan amplitudonya. Kita lihat di sini ada seutas tali yang digetarkan, membentuk sebuah simpangan yang paling jauh. Simpangan itulah yang disebut dengan amplitudo. Nah, berdasarkan amplitudonya ada dua macam, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Mari kita bahas mengenai gelombang yang berjalan. Gelombang berjalan jika amplitudonya selalu tetap ketika gelombang itu merambat. Jadi selalu tetap, tidak berubah-ubah.
Misalkan gelombang pada tali yang salah satu ujungnya digetarkan naik turun, sehingga gelombang tersebut merambat sepanjang tali dengan amplitudo yang tetap. Maka inilah yang disebut dengan gelombang berjalan. Selanjutnya adalah gelombang yang dibedakan berdasarkan amplitudonya merupakan gelombang stasioner, gelombang tegak, ataupun gelombang diam. Yaitu gelombang stasioner terjadi apabila dua buah gelombang bertemu pada suatu titik tertentu. Misalnya Bapak gambarkan di sini, yaitu ketika gelombang datang ke arah kanan, kemudian dipantulkan kembali menjadi gelombang pantul, keduanya bertemu dalam sebuah titik. Pada suatu keadaan tertentu, maka keadaan amplitudonya adalah selalu berubah-ubah. Maka inilah yang disebut dengan gelombang stasioner. Ini adalah sebuah contoh tentang gelombang stasioner. Bapak tampilkan. Gelombang stasioner dapat dicontohkan yaitu gelombang pada alat sebuah sonometer pada percobaan Melde. Nanti kita akan jelaskan di bab selanjutnya tentang percobaan Melde. Kemudian gelombang yang diakibatkan karena petikan senar gitar, maka inilah yang disebut dengan gelombang stasioner. Selanjutnya adalah gelombang berdasarkan mediumnya terbagi juga menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah gelombang mekanik. Gelombang mekanik ini merupakan gelombang ketika merambat membutuhkan medium perantara. Contohnya yang Bapak gambarkan di sini adalah gelombang bunyi. Jadi gelombang bunyi ketika merambat adalah membutuhkan medium perantara. Bunyi juga merupakan sebagai gelombang longitudinal, karena antara arah rambatan dan arah getarannya adalah searah. Yang kedua adalah berdasarkan mediumnya, yaitu gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang tidak membutuhkan medium perantara. Gelombang ini berasal dari medan magnetik dan medan listrik, sehingga dikenal dengan gelombang elektromagnetik. Contohnya yang Bapak gambarkan dan Bapak tampilkan ini adalah dua buah gelombang yang terjadi dari medan magnet dan medan listrik, sehingga membentuk gelombang elektromagnetik. Contohnya adalah gelombang pada cahaya. Besaran-besaran pada gelombang. Bagaimana dengan panjang gelombang? Untuk gelombang transversal, maka panjang gelombang dapat dinyatakan terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Itu adalah satu gelombang. Jadi kalau Bapak gambarkan di sini, titik A, B, C, D, E merupakan satu panjang gelombang.
Bisa juga kalian tentukan, yaitu dari C, D, E, F, G merupakan satu panjang gelombang. Lalu bagaimana jika A, B, C? Di titik A, B, C merupakan setengah panjang gelombang. Titik puncak diantaranya, ya, puncak gelombang yang disebut dengan amplitudo, yaitu simpangan yang paling jauh, adalah titik B, titik F. Itu termasuk amplitudo maksimum atau amplitudonya yang positif. Sedangkan pada dasar di titik D merupakan amplitudo minimum. Pada gelombang ini juga terbagi, ada yang sefase dan ada yang berlawanan fase. Misalnya adalah yang berlawanan fase, misalnya adalah titik B dengan titik D. Atau yang sefase misalnya titik A dengan titik E. Kalau kita umpamakan dengan hari, maka satu hari adalah 24 jam, terdiri dari pagi, siang, sore, malam, lalu pagi kembali. Maka itulah yang disebut dengan satu, ya, hari. Kalau kita misalkan dengan hari. Jadi kalau kita misalkan dengan gelombang, kita bagi menjadi 4 bagian, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Maka antara titik B dengan titik D adalah berlawanan arah. Titik A dengan titik C berlawanan arah. Ya. Oke, itulah ketika berlawanan arah, maka dikatakan sebagai berlawanan fase. Lanjutnya, bagaimana panjang gelombang pada gelombang longitudinal? Pada gelombang longitudinal tidak memiliki amplitudo. Gelombang longitudinal terdiri dari rapatan, renggangan, rapatan, renggangan, rapatan, renggangan. Jarak satu panjang gelombangnya adalah jarak antara dua rapatan yang terdekat atau dua renggangan yang terdekat. Karena ada rapatan, renggangan, rapatan. Maka rapatan, renggangan, dan rapatan kembali, dua titik pusat itulah yang dinamakan dengan satu panjang gelombang. Atau juga dapat dinyatakan dengan jarak antara renggangan, rapatan, renggangan. Jarak pusat renggangan dengan pusat renggangan berikutnya merupakan satu panjang gelombang. Berikutnya adalah tentang periode. Apakah yang dimaksud dengan periode? Periode adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai satu panjang gelombang atau lambda. Satuannya adalah sekon. Ingat, dalam besaran gelombang terdapat dua waktu. Yang pertama adalah waktu secara keseluruhan yang dinotasikan dengan T kecil atau time. Jadi secara keseluruhan terjadi gelombang, maka itulah waktu yang dibutuhkannya. Berbeda dengan periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai satu panjang gelombang. Bersatuan sama, yaitu sekon. Selanjutnya adalah frekuensi gelombang.
Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam setiap waktu. Satuan untuk frekuensi adalah hertz atau 1 per sekon. Jadi kebalikan daripada periode, frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam setiap waktunya. Sedangkan periode adalah waktu yang ditempuh atau waktu yang dicapai untuk mencapai satu panjang gelombang. Kalau kita buatkan dalam sebuah persamaan, maka periode sama dengan waktu secara keseluruhan dibagi dengan jumlah gelombang yang terjadi, atau frekuensi sama dengan jumlah gelombang yang terjadi dibagi dengan waktu secara keseluruhan. Karena frekuensi dengan periode adalah berbanding terbalik, maka frekuensi sama dengan 1 per T besar atau 1 per periode. Atau kebalikannya, bahwa periode sama dengan 1 per F atau 1 per frekuensi. Amplitudo merupakan jarak simpangan yang paling jauh dengan satuan meter. Jadi ketika bergetar menyimpang yang jauh, maka itulah yang disebut dengan amplitudo. Cepat rambat gelombang. Jadi pada gelombang ini terjadi selain bergetar dan juga merambat. Seberapa besar kecepatan perambatannya, maka disebut dengan cepat rambat gelombang. Dapat dinyatakan cepat rambat gelombang adalah V sama dengan lambda per periode, atau V sama dengan lambda dikalikan F. Lambda adalah panjang gelombang, sedangkan F adalah frekuensi, lalu T besar adalah periode. Ingat satuannya, untuk cepat rambat gelombang adalah meter per sekon, untuk periode adalah sekon, sedangkan untuk frekuensi adalah hertz. Berikut ini Bapak berikan contoh untuk mempelajari mengenai cepat rambat gelombang. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Dalam waktu 5 sekon, 25 gelombang melewati kapal yang berada di lautan. Jika jarak antara puncak dan lembah gelombang 20 cm, maka tentukan panjang gelombang, periode gelombang, frekuensi gelombang, dan cepat rambat gelombang. Di sini perlu kita ketahui dulu dari soal yang ada, bahwa dalam waktu 5 sekon berarti T kecil diketahui adalah 5 sekon. Kemudian selama 5 sekon terjadi 25 gelombang yang jarak antara puncak dan lembah gelombangnya adalah 20 cm. Kita buatkan sebuah gambar gelombang transversal sebagai berikut. Jika jarak antara puncak dan lembahnya adalah 20 cm, itu sebenarnya adalah setengah lambda. Ingat, perlu kalian ketahui bahwa satu bukit dan satu lembah itu adalah satu panjang gelombang.
Berarti jarak puncak dengan lembahnya adalah setengah lambda. Sehingga kita bisa menjawab panjang gelombangnya yang diketahui dalam soalnya berarti setengah lambda dengan jarak 20 cm. Berarti setengah lambda sama dengan 20 cm. Sehingga kita bisa menentukan lambdanya adalah 20 kali 2 sama dengan 40 cm atau 0,4 meter. Lalu bagaimana menghitung periodenya? Kita lihat bahwa dalam 5 second terjadi 25 gelombang. Berarti kita menggunakan sebuah rumus T periode sama dengan T kecil waktu time dibagi N. Berarti T periode sama dengan 5/25 atau 1/5 sekon. Lalu kalau kita gunakan dengan frekuensinya, ya, pertanyaan selanjutnya kan frekuensi. Frekuensi berarti kebalikan daripada periode. Atau F sama dengan 1/per periode, atau F sama dengan 1 dibagi 1/5 atau 5 Hz. Sehingga kita dapat menentukan cepat rambat gelombangnya adalah V sama dengan lambda F. Atau bisa juga dengan V sama dengan lambda dibagi periode. Sehingga V kita dapat tentukan 0,4 dikali 5 atau 2 meter per sekon. Inilah contoh soal penerapan mengenai perhitungan cepat rambat gelombang. Oke, untuk selanjutnya Bapak harapkan dalam video ini silakan kalian memberikan tanggapan, pertanyaan-pertanyaan. Silakan melalui WhatsApp secara japri ataupun dikirim melalui grup. Dan Bapak berikan latihan soal ini untuk kalian kerjakan dan Bapak tunggu jawabannya melalui link yang sudah Bapak persiapkan. Itu saja dari Bapak. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.